Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Makan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Maulina, Mardiana, Erandi, Agus, Bella, Erna, Intan. Oh, jadi hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Tapi minggu kemarin kita belajar masalah alur pemrograman ya, alur logika pemrograman. Nah, sekarang hari ini kita belajar masalah bahasa pemrogramannya. Kan kemarin udah belajar alur pemrograman. Sekarang bahasa pemrogramannya. Jadi kalian tahu apa itu bahasa pemrograman? Jadi di sini bahasa pemrograman adalah suatu bentuk dari bahasa yang digunakan oleh seorang programmer untuk membuat dan merancang suatu aplikasi untuk kegunaan tersebut. Jadi jika kita ingin menjadi seorang programmer, kita harus menguasai bahasa pemrogramannya. Kita harus mengetahui apa itu bahasa pemrogramannya, apa aja bahasa pemrogramannya, jenis bahasa pemrogramannya, supaya memudahkan kita untuk nanti kita kan bisa, kalau kita salah programmer kan kita merancang aplikasi kayak gitu. Jadi nanti udah mudah kalau kita sudah tahu bahasa pemrograman. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini pertama kali dikembangkan oleh seorang pemrograman komputer yaitu Charles Babbage. Beliau ini adalah seorang ilmuwan yang tinggal di Inggris pada abad pertengahan. Beliau ini juga orang yang pertama kali mendesain komputer. Jadi komputer yang menggunakan tenaga listrik pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an lah. Jadi waktu itu komputer masih menjadi barang yang mewah pada waktu itu. Kalau sekarang kan sudah ada yang lain. Sekarang kita akan membahas masalah jenis-jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini ada jenis-jenisnya, itu ada berdasarkan generasinya, berdasarkan tingkatannya nanti. Ini yang Ibu jelaskan sekarang masalah berdasarkan generasinya dulu ya. Itu pada generasi A ini, generasi ke-1 GL ini dia bahasa mesin. Di sini bahasa mesinnya adalah bahasa internal komputer, yaitu bahasa di dalam komputer yang eksekusi secara langsung tanpa ada penerjemah atau translationnya gitu. Jadi bahasa mesin ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1940 sampai 190-an. Itu bahasa ini pun memiliki banyak kelemahannya seperti menyita waktu dan juga bersifat kondusif untuk membuat sebuah kesalahan dan tidak standar. Dia ini tergantung pada komputer karena memiliki perbedaan pada setiap komputernya. Ini ada generasi kedua GL juga. Itu di generasi kedua ini dia sudah menggunakan pemrograman assembly, yaitu bahasa rakitan atau bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa ini juga merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda. Itu tergantung dengan arsitektur yang digunakan. Bahasa mesin ini juga ada pola-pola bitnya atau serangkaian nomor-nomor binernya yang merupakan kode operasi benar. Bahasa mesin ini dibuat lebih mudah dibaca dan ditulis dengan cara mengganti pola bit-bit menjadi julukan-julukan yang disebut mnemonics. Ada yang kurang paham? Kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Sebelum Ibu lanjut ke generasi ketiganya nanti. Tidak ada, baiklah. Sekarang kita lanjut ke generasi ketiganya ya. Jadi di generasi ketiga ini ada bahasa pemrograman C-nya, ada bahasa pemrograman C++, ada bahasa pemrograman C Sharp, dan ada bahasa Pascal. Itu di bahasa pemrograman C ini ada
bahasa pemrograman C ini juga dibuat pada tahun 1970-an. Ini digunakan untuk operasi Linux yang digunakan oleh Bell Labs atau Ken Thompson dan Dennis Embridge. Maaf, Ibu agak sedikit maklumlah. Yaitu bahasa ini juga merupakan kelanjutan dari bahasa BCPL atau bahasa pemrograman C ini juga merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sering dipakai oleh pemrograman di seluruh dunia. Terutama karena bahasa C ini memperbolehkan untuk mengakses memori secara manual. Jadi bahasa C ini sudah mempengaruhi bahasa pemrograman yang lainnya seperti bahasa C++. Bahkan C ini juga seringkali dipakai untuk membuat bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Dan bahasa yang keduanya ada bahasa pemrograman C++. Bahasa C++ ini juga merupakan bahasa pemrograman di dunia, salah satu bahasa pemrograman komputer di dunia. Dia ini dibuat pada tahun 1980-an oleh Bell Labs juga. Jadi bahasa pemrograman C ini juga dikembangkan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C karena di sini ada perbedaannya. Yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat dengan OOP, itu Object Oriented Programming. Nah, yang ketiganya ada bahasa pemrograman C#. Bahasa pemrograman ini juga merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka. Dan yang terakhir ada bahasa Pascal. Bahasa Pascal ini ditemukan oleh Nicholas Ware, yaitu pada tahun 1971. Bahasa ini dibuat untuk pengajaran pemrograman. Bahasa ini juga sangat populer di kalangan mahasiswa ilmu komputer dan teknik. Seperti kita, teknologi informasi ini sangat populer. Bahasa Pascal ini dia memiliki keunggulan dibandingkan Fortran maupun BASIC, yaitu sangat mudah dipelajari serta memiliki dukungan fungsi-fungsi matematika yang lengkap. Nah, anak-anak, jadi selain bahasa-bahasa yang keempat ini di generasi ketiga juga masih ada bahasa seperti JavaScript dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke generasi keempat. Kalau di generasi keempat ini ada bahasa pemrograman SQL. Yaitu ada bahasa pemrograman SQL ini bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi jika kita ingin membuat sebuah program basis data, kita bisa menggunakan SQL. Biasanya kalau Ibu dulu sering membuatnya di aplikasi Sublime Text. Kami menggunakan SQL. Jadi yang keduanya ada bahasa PL, yaitu Programming Language. Jadi Programming Language ini juga merupakan bahasa komputer yang digunakan dalam segala bahasa. Jadi dalam bahasa ini dipelajari dan hanya dapat digunakan pada mesin IBM. Nah, yang terakhir pada generasi kelima. Di generasi kelima ini bahasa pemrogramannya merupakan kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini maksudnya seperti disiplin dalam ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Nah, yang kedua, bahasa pemrograman tadi berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya di sini itu ada bahasa mesin, ada low levelnya, medium levelnya, dan high levelnya. Di bahasa mesin ini dia memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode biner. Itu yang kedua ini ada low level, yaitu bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini dikenal dengan bahasa rakitan atau yang sudah kita bahas tadi bahasa assembly. Itu di sini dia memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat, yaitu kode-kode singkatnya seperti FOP, SUB, CMP, JMP, JGE, loop dan sebagainya. Loop ini ada di aplikasi Java NetBeans.
kita akan belajar ya. Yang ketiga ini ada medium level. Di medium level ini itu bahasa tingkat menengahnya, dia sudah memakai campuran instruksi dalam kata-katanya. Jadi misalnya instruksinya seperti simbol, simbolnya seperti kurung kurawal kayak gitu. Dan di yang terakhirnya ada high hair level. High hair level ini dia bahasa tinggi, yaitu bahasanya sudah menggunakan unsur-unsur kata bahasa manusia seperti bigai, and, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Jadi anak-anak, cukup sekian hari ini kita belajar masalah bahasa pemrogramannya. Minggu depan kita masuk lab ya, kita akan belajar lebih lanjut lagi masalah bahasa pemrograman ini sekalian dengan praktiknya. Kita akan pertama kali kita belajar nanti di Sublime kita akan membuat sebuah project dengan menggunakan SQL, bahasa pemrograman SQL tadi. Nah, jadi hari ini ada yang tidak mengerti, jika tidak ada yang mengerti boleh ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.